Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mewawancarai salah satu UMKM yang ada di Jember, yakni adalah Pukis Munyip. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Septia Pandia dengan akhiran NIM 2060. Saya Aura Devanya Renata dengan akhiran NIM 2117. Saya Aufa Marani Kolbi dengan akhiran NIM 2097. Saya Salsabila Dwi Natasha dengan akhiran NIM 2130. Dan berikut adalah hasil video wawancara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Jadi kami dari Administrasi Bisnis dari Universitas Jember, mata kuliah Knowledge Management. Nah, sebelumnya boleh diperkenalkan dulu, kami bersama dengan Mas siapa? Mahmuda. Mas Mahmuda. Mahmuda. Mas Mahmuda. Di sini selaku owner Ya. Pukis Munyip ini Ya. ya. Oke. Kalau boleh tahu Mas, sejak kapan sih bisnis Pukis Munyip ini tuh dimulai dijalankan? Ya 2024 bulan Maret. Berarti hitungannya baru satu tahun, Hampir 2 tahun. lebih 2 tahun. Hampir 2 tahun. Lalu dalam menjalankan bisnis ini itu apa motivasi Anda Mas, untuk memulai lalu menjalankannya sampai sekarang itu? Ya. Motivasi kami usaha bisnis Pukis itu sebetulnya demi kehidupan, menafkahi keluarga, dan kebetulan orang tua kami juga usaha Pukis, jadi kami akhirnya mengembangkan potensi kue Pukis tradisional, dan kami akhirnya melahirkan Pukis Munyip sebagai konsep Pukis yang kekinian atau modern. Lalu kalau boleh tahu untuk saat ini kan Pukis Munyip ini kan Ya. Iya. iya. Ini sudah memiliki berapa karyawan? Kalau boleh tahu. Untuk saat ini udah ada 2 karyawan. 2 karyawan. Bagaimana cara Masnya itu untuk melatih karyawannya dan juga bagaimana cara Masnya itu merekrut, karena kan Masnya sendiri yang punya Ya. ilmu gitu kan buat Ya. bisnisnya. Jadi bagaimana cara menurunkan ilmunya ke karyawannya? Menurutkan Ilmunya ke karyawannya. ada 2 pertanyaannya. Satu rekrut, kemudian mengajarkan ya, menurunkan ilmu. Pertama, cara kami rekrut karyawan itu person to person. Artinya kita bertemu secara langsung, secara verbal, dan ngobrol, bertemu, kemudian membicarakan potensi kinerja ke depan Pukis Munyip. Dan lebih dominasi pada keakrapannya dulu, atau chemistry lah istilahnya, pada calon karyawan kami. Kemudian cara agar kami menurunkan ilmu bahasanya, atau mengajarkan tim atau karyawan itu dengan cara Kanjeng Nabi sih sebetulnya, memberikan contoh terlebih dahulu kemudian mengajarkan, begitu. Ya. Pukis Munyip ini kan termasuk jajanan viral ya. Waktu itu saya lihat Oh, penaratif iya. banget ya. Ya. Terus abis itu bagaimana cara Masnya itu memastikan bahwa karyawan ini tidak mencuri resep yang Masnya turunkan? Kalau resep sebetulnya ada di rumah produksi ya. Misalkan karyawan itu ada di penjualan. Jadi kalau soal curi-mencuri itu saya yakin tidak akan bisa. Oke. Jadi Pukis Ya. Munyip ini dari seluruh tempat yang ada, Ya. kenapa memilih untuk membuka bisnis di sini? Di lokasi ini. Oke. Di Jember ya rumah ya. Kemudian di Jalan Jawa atau Tegal Boto, kampus lah. Itu potensi dan traffic. Analisis kami sebelumnya itu udah pangsa pasarnya bagus. Jadi mau usaha apapun di kampus itu pasti laku. Dan mengapa memilih tempat ini? Kebetulan kami sebelumnya kan ada di Jalan Jawa 4, Iya. di pinggir jalan. Kemudian akhirnya berkembang hingga hari ini punya outlet dan
sewa ya, tentunya sewa. Dan alhamdulillah ada rezeki untuk pindah kemudian berkembang. Jadi kami memilih tempat di sini yang lebih strategis begitu. Apakah Ya. ada inovasi atau ide baru yang muncul dari karyawan? Dan bagaimana cara Masnya menampung serta menilai ide-ide tersebut? Sebetulnya ide atau inovasi setiap hari pasti kami temukan dan pasti ada. Kalau pertanyaan menjurus dari karyawan, tentu nggak hanya karyawan sih. Dari pelanggan, dari kita sendiri, ya pertanyaannya dari karyawan, kita selalu mencatat dan mengevaluasi ya. Ada masukan dari karyawan, kita catat dan kita tampung, kemudian kita lakukan analisa dan evaluasi, kemudian di per minggunya, apakah cocok untuk kita terapkan, masukan-masukan. Oke, selanjutnya dalam Ya. menghadapi pesaing, bagaimana pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki Anda dan karyawan ini membantu dalam bertahan dan menarik pelanggan? Kami tentu kompetitor masif ya. Hari ini semakin banyak pedagang atau penjual kis terutama, dan cara kami bertahan menghadapi pangsa pasar yang semakin ramai, kami tetap pada menjaga kualitas produk dan menjaga kehangatan bersama customer dan pelanggan, kemudian mencoba untuk melakukan inovasi dan perkembangan yang lebih membuat pelanggan nyaman, tentu dengan cara kami yang hingga hari ini dari buka dulu tetap konsisten pada rasa, kualitas, dan pelayanan. Nah, selanjutnya ini, apakah Masnya ini memanfaatkan media sosial atau teknologi digital sebagai bagian dari strategi untuk menyebarkan pengetahuan tentang produk Bukis Munyit ini ke pelanggan? Oh iya tentu, dan kalian tahu kami sebelumnya kan dari sosmed Iya. dan kami masif akhirnya di sosial media terutama di TikTok agar apa yang menjadi daya tarik dan cara promosi kami untuk menarik pelanggan itu agar bisa dapat menikmati dan merasakan Bukis Munyit itu. Baik. Terus kedepannya, Ya. apakah Masnya ini memiliki rencana untuk memperluas bisnis dan bagaimana pengetahuan yang ada sekarang itu akan digunakan untuk mendukung perkembangan tersebut? Ya pasti kami akan melakukan sebuah perkembangan ya, karena setiap usaha itu kalau tidak berkembang ya hanya stuck di situ aja. Dan insya Allah kami berencana untuk buka cabang Bukis Munyit di Surabaya dan Malang. Begitu rencana kami, bukan justru di Jember ya. Kami malah justru inginnya buka di Surabaya atau Malang. Jadi memang Ya. kalau bisa disimpulkan itu ini ya, tujuan pasarnya itu ke kota-kota yang ini. Metropolis istilahnya ya. Jember belum. Belum. Sama mungkin kan kalau yang kita tahu Surabaya dan Malang itu kan Ya. viral sama universitasnya Ya. mahasiswa. Jadi Ya. memang pasarnya ini ya. Apa Ya. mahasiswa itu. Ya, betul. Lalu tadi kan sempat disinggung ini untuk menjaga kualitas Ya. dan rasa. Nah, Ya. itu kalau dari Bukis Munyit ini tuh cara menjaga rasa dan kualitasnya itu bagaimana? Nah ini, sedangkan harga bahan pokok itu semakin naik ya. Iya. Dan kami tetap menggunakan harga yang sama dari sebelumnya itu. Kemudian cara menjaga kualitas dan apa? Kualitas dan apa tadi? Rasanya. Ya, termasuk kualitas. Kualitas kami ya tetap konsisten terhadap pilihan bahan dasar, bahan baku seperti tepung, margarin dan lain-lain itu ya tetap menggunakan bahan yang sama hingga hari ini. Penggunaan topping meskipun agak naik sedikit harganya dan beberapa varian topping juga naiknya tinggi, kami tetap menggunakan karena kerja cara jual kami itu kita lebih menargetkan kuantitas, jumlah, ya. Paham maksudnya? Ini kan setiap boxnya ada harganya sendiri kan, yang isi berapa, isi Iya, berapa. untuk saat ini ya. Lalu
Lalu kalau boleh tahu, Ya. Mas, sebelumnya ini kan yang kita tahu tadi kan ada banyak rasa, ada Ya. banyak topping. Sebelumnya memang sudah dipastikan rasa dan toppingnya seperti itu, apa itu ada tambahan atau memang dari awal? Sebelumnya justru terbatas ya, artinya sedikit dan kami terus berkembang. Nyambung dari pertanyaan tadi, jika ada masukan, kemudian evaluasi, kami catat setiap hari. Dan kita analisa, kita lakukan riset pasar, akhirnya kita pilih salah satu menu atau topping yang banyak direkomendasikan oleh customer. Cara kami upgrade begitu. Jadi misal ada kayak kakaknya mungkin, Mas ada rasa kukukan nggak? Misal, oh belum ada, kami catat. Kemudian ada lagi yang tanya yang sama, kemudian kami adjustment dan oh ini harus nambah. Karena pangsa pasar kami ya di situ, dari pilihan-pilihan topping dari masukan dari customer. Jadi masukan customer itu bermanfaat sekali ya. Dan Penting sekali ya. Tapi menurut masnya, Ya. misal ada karyawan yang kurang puas dengan Ya. pelayanan, tapi bukan dari masnya sendiri, tapi dari karyawannya. Ya, Nah, cara masnya menegur karyawan tersebut itu gimana? secara langsung ya. Oh, Ya, atau spontanitas. Misal hari ini ada keluhan dari customer, ya hari itu juga kami evaluasi. Begitu. hari itu juga. Bahkan di jam itu juga. Secara langsung. Karena kami sendiri owner selalu stay di kedai, di outlet. Jadi bisa langsung memantau. Iya, betul. Untuk sementara ini kami juga stay di outlet. Ada lagi? Kalau ada karyawan baru itu biasanya itu yang apa namanya yang training itu langsung Ya. masnya sendiri apa bagaimana? Kami kerja tim ya, dan tim kami itu ibaratkan sebagai keluarga gitulah. Jadi ya belajar bareng begitu. Belajar bareng. Nah, Ada. Bagaimana cara masnya ini menyimpan atau mendokumentasikan resep agar tidak hilang atau berubah? Kembali ke pertanyaan awal ya, bahwa usaha Pukis ini dari orang tua kami. Sedangkan orang tua juga masih jualan hingga hari ini. Jadi terutama resep itu kan kalau kue adonan ya, Iya. kayak roti itu kan dari adonan. Untuk menjaga resep itu agar kemudian tidak berubah atau tidak dicuri atau tidak diketahui orang lain, kami sebetulnya tidak sebegitunya. Ya, bahkan kami terbuka untuk siapapun belajar cara membuat cookies. Cuma dengan catatan menjaga kualitas yang harus tetap sama begitu. Begitu. Sudah. Baik, terima kasih atas Ya. kesempatan Masnya. Oke. Sekali lagi terima kasih. Kami akhiri. Ya dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang aku yang gantian tanya.